Jadi Nah, mereka simak. ini mantan penguasa, para pimpinan lembaga, pimpinan birokrasi di zamannya. Nah, tetapi kan ya itu tadi yang disampaikan Bung Budius, tetapi kan track record ya, rekam jejak, kemudian catatan-catatan media apa itu kan nggak bisa di jejak digital itu nggak bisa dihapuskan. Betul. Jadi kalau kita coba tracking di Google, di YouTube, dimanapun, di media online ya, di medsos, kan kelihatan semua siapa itu, masa lalunya seperti apa. Ada yang dulu kena hukuman, dikasih pengampunan di Ponering. Ada yang baru selesai keluar dari tahanan, ya. Ada yang dipecat berkali-kali dari jabatan-jabatannya. Ya, ada yang dipercepat jabatannya. Banyaklah. Yang ya harusnya mereka ini selalu membesarkan diri kan, seolah mereka hebat di zamannya, seolah mereka berhasil di zamannya. Padahal semuanya itu rekam jejak di media itu ada semua itu bahwa mereka pernah kena tersandung kasus ini, kasus itu, dicopot, dipercepat apa segala macam jabatannya karena nggak perform ya, nggak berkontribusi, bahkan menciptakan disharmoni di dalam pemerintahan, menciptakan disharmoni mungkin saja. Apa penilaian pimpinannya sehingga dicopot apa kan itu bagian dari kegagalan mereka. Jangan sampai kehadiran mereka ini juga malah membawa sinisme politik. Sinisme politik itu merekomendasi tolong Pak Presiden copot ini karena ini, tolong Pak Presiden ganti ini karena si ini. Itu kan yang saya katakan sinisme politik. Tolong Pak Presiden Prabowo ini nggak usah dipakai lagi di pemerintahan Bapak. Lah, Anda siapa gitu kan? Pak Prabowo diam mendengar tapi ada anggota kabinet di kiri kanan beliau kan ya. Itu cara yang paling strategi yang paling gitulah itu. Tapi memang orang mempertanyakannya begini, Bung David. Lagi-lagi tentang Pak Safri pada kasus MIP juga ya kan. IMIP kan dulu ya, IMIP kan sempat. Pak Safri juga. Ini juga kok Pak Safri sedang berteman dengan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nah, saya yakin sebenarnya Pak Prabowo tahu lah ya kan. Hai penonton Ruang Konsensus PGI Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, Die Hard. Dan ini adalah kandangnya para termuliakan. Iya. Ayo absen, para termul dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, hadir ya, absen. Termul ada di mana aja. Termul di luar negeri juga boleh absen. Nah, di awal Februari ini ya, di awal Februari 2026, ada isu menarik. Awalnya isu ini agak sedikit dilema, tapi setelah kita kolek banyak informasi, ternyata isu ini isu mainan aja. Nah, apa isu itu? Nah, pertama ada istilah, ada orang menyebut tokoh oposisi. Nah, ini ngawur ternyata. Di Indonesia, khususnya di era rejim pemerintahan Prabowo Gibran, tidak ada tokoh oposisi, ya. Kritikus ada, ya. Itu pun orang-orang yang memang berseberangan, tapi berseberangan bukan dengan Pak Prabowo, ya, tapi berseberangan dengan Solo. Karena mereka kalah tarung, dendamnya kepada Pak Jokowi dan geng Solo. Nah, untuk mengulas itu saya sudah bersama dengan aliansi relawan Prabowo Gibran Jokowi dengan Bung David Payung. Selamat datang kembali Bung David. Hormat terima kasih pada sudah datang. anak sulung termul. Kita ini termul anak-anak berikutnya. Iya, luar biasa. Nah, Bung David, awalnya saya ketika mendapat dari 50 jenderal, ya kan, mantan jenderal berkumpul di rumah Said Didu, ya kan. Wah, akan melakukan gerakan untuk menyelamatkan negara lah. Emang negara dalam keadaan seperti apa? Jadi memang mereka nih hobinya framing, hobinya ingin menempatkan kelompok mereka ya kan sebagai kelompok yang amat penting di Republik ini. Padahal kan mereka cuman jeroan nggak jelas gitu ya. Nah, buntutnya ya. Nah, kita tahu David, Pak Prabowo itu sudah mengatakan, saya siap menerima siapapun untuk berdialog. Betul.
termasuk mereka dikasih kesempatan. Yang memfasilitasi memang Menhan Syafri Samsudin. Kita nggak paham kenapa Pak Syafri yang memfasilitasi itu, karena tupoksinya kan sebenarnya bukan tupoksinya Pak Menhan ya untuk memfasilitasi pertemuan. Ada Abraham Samad, ada Said Didu, ada Pak Susno, ya kan? Dan saya nggak tahu siapa lagi kan gitu loh. Siti Zora katanya. Katanya ya, Prof. Siti Zuro. Nah, jadi kita bingung nih, apa urusannya ya Pak Syafri memfasilitasi itu? Oke, kita anggap aja itu bagian dari internalnya Pak Prabowo. Nah, dalam pertemuan itu ternyata ya berdiskusi. Tapi sialnya, Bung David, di luar mereka mengatakan seolah-olah ya Pak Prabowo, presiden kita sudah login dengan mereka. Untuk apa? Untuk menjauhkan Solo dari istana. Nah, gimana Bung David? Ya, makanya kan pertama gini, yaitu tadi ya. Jadi mereka mengklaim diri sebagai orang-orang penting. Orang-orang penting ya. Ya kalau di bahasanya Pak Syafri Samsudin ini oposan ya, oposisi, kelompok oposisi ya, walaupun terminologi oposisi itu kan nggak jelas juga kan. Nah yang kedua, Pak, itu juga menggambarkan bahwa Pak Prabowo ini kan orang yang egaliter ya, mau menerima semua unsur, semua kelompok, bahwa kelompok yang kalah pun, kelompok kecil yang nggak ada arti pun dia akan terima dan mendengarkan masukan. Itulah kebesaran jiwa seorang Pak Prabowo kan, yang sama senada dengan Pak Jokowi yang selalu jiwa besar, bahkan orang yang menyakitinya juga pun diterima di Solo. Demikian juga Pak Prabowo kan dikritik terus oleh kelompok-kelompok mereka ini yang sesungguhnya ini kan kelompok lawan Pak Prabowo di 2024 kan. Karena sebagian katanya yang kumpul-kumpul 50 tokoh, nggak tahu siapa aja di sana. Tapi yang tersorot di kamera yang viral itu, ya itu kan kita lihat wajah-wajahnya itu tim suksesnya Anies Baswedan yang menjadi lawan Pak Prabowo. Tim suksesnya Ganjar yang juga lawan Pak Prabowo kan semua. Nah sebenarnya mereka ini harusnya duduk manis ya. Menunggulah momen 2029 untuk ikut lagi dalam dinamika politik. Nggak usah, ini yang namanya cawe-cawe. Ngapain kalian orang cawe-cawe lagi ke pemerintahan Prabowo Gibran ini kan? Nah, kemudian gini, framing di luar kan, ya itu tadi yang Bung Budius ngomong bahwa mereka sudah apalah incas dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tidak mau mengecewakan orang. Siapapun diterima apa segala macam kan, difasilitasi, dengarkan celoteh mereka. Dan apa yang mereka ngomongkan itu kan sudah di luar kepala Pak Prabowo sebenarnya. Mungkin senyum-senyum aja Pak Prabowo kali mendengar itu kan. Tapi minimal ya mereka bisa puaslah menyampaikan unek-unek. Nah, kalau dari kita teman-teman relawan, kita ini kan relawan Prabowo, Gibran, Jokowi, koalisi semua. Karena hari ini di 2024 sampai hari ini itu udah satu kesatuan itu. Relawan Prabowo, relawan Jokowi, relawan Prabowo, Gibran itu satu kesatuan ada di dalam menopang dan mendukung pemerintahan ini. Makanya kalau ada sinisme opini, sinisme politik dari luar mengatakan bubarin relawan gak ada lagi gunanya, ya itu menurut Anda. Padahal relawan ini kan juga berkontribusi di akar rumput untuk menopang realisasi program Asta Cita Pak Prabowo dan Gibran di luar pemerintahan. Karena yang punya kewenangan itu adalah pemerintah, kabinet yang dipimpin Pak Prabowo bersama Gibran, partai politik yang memang secara sistem politik kita diakui, tetapi relawan ini kan kita ini masyarakat akar rumput yang di dalam alam demokrasi kita bebas mau membentuk organisasi apapun, itu bagian dari kebebasan berserikat yang disampaikan oleh UUD 45 kan. Jadi kalau ada yang melarang itu berarti dia sangat nggak paham soal Undang-Undang Dasar 45. Kenapa relawan itu mesti ada? Masih bagus relawan yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negara menopang program pemerintah ketimbang organisasi-organisasi yang dibentuk yang hanya membuat kerusuhan, membuat keributan kan. Justru itu yang harus dibubarin. Sebagaimana yang sudah dibubarin dulu oleh Pak Jokowi kan yang gitu-gitu. Nah kalau relawan ini penting untuk ini. Jadi Bung David nggak sepakat dong ya dengan terminologi yang disematkan oleh media ya. Mungkin media mereka juga yang kemudian dikutip oleh netizen ya kan. Bahwa mereka itu oposisi ya kan. Dan itu menjadi aneh juga. Kok Pak Syafri memfasilitasi orang-orang yang
anti dengan Gibran untuk bertemu Pak Prabowo. Ini kan juga pertanyaan, bagaimana menjelaskan ini, Bung David? Iya, makanya ya kita kan nggak tahu apa yang ada di pikiran Pak Sapri ya, Pak Menhan ini. Ya, kita nggak tahu ya. Bisa saja jangan salahkan misalnya masyarakat. Masyarakat dan media kan menduga-duga. Oh, apakah ada kepentingan Pak Sapri di balik ini? Ada skenario di balik ini, ya. Kemudian kelompok-kelompok ini kan, kelompok yang bertemu di rumah Pak Said Didu kan ini hatersnya Pak Jokowi yang memang sangat nggak senang dengan Pak Jokowi. Ini orang-orang ini kan sebenarnya orang-orang yang mantan-mantan penguasa lah kita bilang ya. Penguasa gagal juga sih di eranya kalau menurut rekam jejak mereka ya kalau kita jadi mereka simak. ini mantan penguasa, para pimpinan lembaga, pimpinan birokrasi di zamannya. Nah, tetapi kan ya itu tadi yang disampaikan Bung Budius, tetapi kan track record ya, rekam jejak, kemudian catatan-catatan media apa itu kan nggak bisa di jejak digital itu nggak bisa dihapuskan. Betul. Jadi kalau kita coba tracking di Google, di YouTube, dimanapun di media online ya, di medsos, kan kelihatan semua siapa itu masa lalunya seperti apa. Ada yang dulu kena hukuman dikasih pengampunan di Ponering, ada yang baru selesai keluar dari tahanan ya. Ada yang dipecat berkali-kali dari jabatan-jabatannya, ya ada yang dipercepat jabatannya, banyaklah yang ya harusnya mereka ini selalu membesarkan diri kan, seolah mereka hebat di zamannya, seolah mereka berhasil di zamannya. Padahal semuanya itu rekam jejak di media itu ada semua itu bahwa mereka pernah kena tersandung kasus ini, kasus itu. Dicopot, dipercepat apa segala macam jabatannya karena nggak perform ya, nggak berkontribusi, bahkan menciptakan disharmoni di dalam pemerintahan, menciptakan disharmoni mungkin saja apa penilaian pimpinannya sehingga dicopot apa kan itu bagian dari kegagalan mereka. Nah sekarang karena nggak pegang lagi pemerintahan, nggak ada dalam sistem, lalu kemudian teriak-teriak. Selalu saya katakan kenapa nggak dilakukan ketika Anda masih berkuasa, ketika Anda masih memerintah, masih menjadi pimpinan lembaga, masih memimpin institusi, lakukan ketika itu. Jangan sekarang setelah nggak pegang apa-apa baru teriak-teriak seolah-olah bisa melakukan katanya. Padahal diberi kesempatan oleh negara, oleh presidennya di zaman itu nggak gagal juga kok. Ya itu tadi ya. Nah, jadi kalau sekarang misalnya Pak Prabowo menerima itu ya, itu sebenarnya Pak Prabowo mau mengatakan bahwa ya monggo silakan saya dengar kalau ada usulan gagasan yang konstruktif bagi kemaslahatan rakyat Indonesia, bagi kebaikan bangsa dan negara, saya akan eksekusi kalau itu konstruktif ya. Tetapi yang kita juga mau katakan bahwa jangan sampai kehadiran mereka ini juga malah membawa sinisme politik. Sinisme politik itu merekomendasi tolong Pak Presiden copot ini karena ini. Tolong Pak Presiden ganti ini karena si ini. Itu kan yang saya katakan sinisme politik. Tolong Pak Presiden Prabowo ini nggak usah dipakai lagi di pemerintahan Bapak. Lah, Anda siapa gitu kan? Pertama, menciptakan beban mental psikologi pada seorang presiden Pak Prabowo. Yang kedua, beban politik bagi Pak Prabowo ya. Yang ketiga, mengganggu disharmoni keguyupan pemerintahan ini antara Pak Prabowo, Gibran ya. Pak Jokowi juga terus mensupport dengan pengalaman, memberikan advice saja kan. Sekedar kalau Pak Jokowi kan pasif. Kalau ditanya, Pak, kira-kira pengalaman Bapak dulu melakukan ini, ya Pak Jokowi akan bilang pengalaman menurut saya begini. Ya terserah presiden sekarang mau pakai apa enggak, kan sesimpel itu. Betul. Tapi Pak Jokowi kalau nggak diminta juga nggak pernah juga cawe-cawe bilang harus gini ya, harus ini. Itu berdasarkan apa yang kita sering dengar ketika misalnya kita diskusi dengan Pak Jokowi sendiri kan, bahwa Pak Jokowi nggak pernah memaksakan kok cawe-cawe. Diminta, ya beliau ngomong. Itu pun juga nggak ada keharusan untuk mengintervensi kan atau mendengar itu. Nah, ini yang kita tidak mau, justru orang-orang yang menjadi lawan politik di 2024 sekarang untuk memberikan masukan ke pemerintahan ini. Padahal kan visi misinya beda toh. Beda visi misi Prabowo Gibran dengan mereka-mereka ini. Lalu apa dasar untuk memberi masukan dari mana? Emang dasarnya beda kok. Dia berjuang itu dan uji publiknya kan di election 2024 kemarin. Uji publiknya bahwa publik lebih menerima gagasan Astacita Prabowo Gibran. Ya. Dan jangan lupakan, ini mungkin saja mereka mau memisahkan Pak Prabowo dengan Gibran ya.
Padahal ini satu paket loh. Jangan salah berpikir, ini satu paket ini. Ya betul, persis seperti itu. Karena setelah itu kemudian kita melihat juga, Bung David, Said Didu press conference lah, menjelaskan apa katanya, apa yang dibicarakan dan apa yang mereka harapkan dari pertemuan dengan Pak Presiden. Ya, mereka bahkan menyebut bahwa mereka bukan beroposisi kepada Pak Prabowo. Seluruh program Pak Prabowo itu mereka dukung. Artinya apa? Statement dari Pak Safri bertemu Pak Prabowo bertemu dengan tokoh oposisi itu dibantah sendiri oleh Said Didu. Bahwa mereka itu memang kritis ya selama ini ya kan. Ya mungkin latar belakangnya itu betul sekali. Pertama mereka orang kalah ya kan. Nah mereka kritis ya terhadap pemerintahan ini, tapi bukan kepada program-programnya Pak Prabowo, tetapi mereka kritis nyinyir ya program-program pemerintah sekarang yang ada irisannya dengan pemerintahan sebelumnya dengan Pak Jokowi dan juga dengan Mas Gibran. Sebenarnya mereka itu lebih disebut sebagai kelompok hatersnya Gibran dan Pak Jokowi gitu. Bukan tokoh oposisi, tokoh-tokoh nyinyir aja. Tapi memang di situ kita melihat, Bung David, Pak Prabowo ini memang seorang ahli intelijen yang mungkin ilmunya nggak seberapa lah dengan orang-orang ini ya kan. Gua udah tahu isi kantong lo, udah gua terima aja deh ya kan gitu. Dan disetrap itu menurut saya. Pertemuan 5 jam itu sebenarnya disetrap itu. Kenapa? Karena kalau biar kapok nggak mau ketemu saya lagi katakan. Karena isi materi kalau bahasanya Pak Susno, Pak Kodari, itu kan isinya pasti nggak jauh dari apa yang disampaikan ke kami pada saat retreat. Ya kan? Yang terakhir di kabinet awal membuka kabinet kan retreat lagi. Jadi sebenarnya mereka itu justru dijejali oleh Presiden hal-hal yang mereka nggak sukai, tapi mereka nggak bisa membantah. Dan yang menarik itu adalah mereka mengaku bahwa Pak Prabowo mendukung gerakan mereka. Gerakannya disebut dengan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Ya kan gitu. Pak Prabowo ada bersama kami. GMKR. Nah, mereka lupa. Orang yang pertama kali merebut kedaulatan rakyat itu adalah namanya Insinyur Joko Widodo. Dan jadi, rakyat sudah kecantol kan? Rakyat sudah kecantol. Jadi mereka itu jangan-jangan niru Pak Jokowi tapi malu-malu. Gerakan merebut kedaulatan rakyat. Pak Jokowi mengambil semuanya, mengakuisisi dari Freeport, Newmont dan seterusnya ya kan, Blok Rokan ya kan, Blok Mahakam. Itu kan merebut kedaulatan rakyat. Kemudian ada hilirisasi nikel. Itu kan juga merebut kedaulatan rakyat. Apalagi yang merebut kan begitu, Bung David. Ya merebut mungkin puntung-puntung rokok yang masih tersisa kan. Jadi ya itu saya bilang gini, itu kan sebenarnya kalau dalam tanda petik istilah-istilah yang berkembang itu kalau kita menyenangkan diri kita itu kan beronani mental ya. Beronani mental itu kita nyenang-nyenangkan mental kita ya dengan diri kita sendiri, menghibur diri lah. Menghibur diri aja ya. Wajar aja lah. Dan benar, kalau menurut Pak Susno sendiri tadi pagi sama-sama di Kompas TV, Pak Susno sendiri ngomong bahwa wah Pak Prabowo mempresentasikan visi misi beliau, kita duduk mendengar, kan itu yang betul lah. Pak Prabowo ini memanfaatkan untuk bagaimana mengajarkan mereka ini loh visi misi saya, ya karena dulu kan mereka memang nggak sevisi lah dengan Pak Prabowo kan. Ini visi misi saya, ini capaian-capaian saya, ini yang akan saya lakukan apa segala macam kan. Ya mudah-mudahan dengan kunjungan itu mereka bisa lebih bijak di luar ya, bisa lebih bijak, bukan malah menjadi-jadi kan. Karena saya bilang Pak Prabowo itu orangnya egaliter ya, yang mau merangkul semua. Karena sering Pak Prabowo mengatakan bahwa nggak mungkin negara sebesar ini, seluas ini, selebar ini, sebesar rentang kendali yang sangat luas dengan jumlah penduduk 270 juta lebih, dikelola oleh satu kelompok saja, atau satu partai saja, atau seorang diri saja. Itu mustahil. Walaupun Pak Prabowo ini hebat kan, tapi beliau mau membuka diri untuk mendengar masukan ya. Nah, respon dari orang-orang yang menghadap ini ya harusnya memberikan pikiran-pikiran yang konstruktif ya. Bukan yang tadi kita katakan, bukan sesuatu yang malah dalam tanda petik bisa diartikan sebagai usulan destruktif. Bisa menciptakan disharmoni kalau misalnya
Bapak harus ganti menteri ini, Bapak harus ganti orangnya. Selalu saya didukan ngomong geng Solo, geng Solo, ganti itu semua, bersihkan itu. Pak Prabowo ganti ini kan. Lah, Anda siapa mau mengatur Pak Prabowo, sedangkan Gibran pun sebagai wapres nggak pernah mengusulkan ganti ini, ganti itu kan sebagai wapres loh. Yang adalah setengah dari diri Pak Presiden ya, karena itu duet 2 in 1 dan kedudukan mereka sangat kuat secara konstitusi. Jadi sedangkan wapres saja nggak pernah mau menyampaikan Pak ganti ini. Pak hilangkan ini kan gitu. Selalu Gibran ini mendengarkan Pak Prabowo sebagai pimpinan beliau ya. Karena hak prerogatif itu ada di presiden untuk menetapkan, menentukan, mengganti orang-orang. Nah kalau misalnya mereka-mereka ini yang memang sejak awal lawan kelompok ya, kata Pak Sapri kelompok oposisi. Oposisi yang dimaksud Pak Sapri sebenarnya ya saya ambil baiknya aja lah. Kelompok oposisi adalah kelompok orang yang berlawanan dan bertentangan dengan Prabowo kan itu kan. Kan itu kan. Ya udahlah itu aja kita maknai. Sekarang datang mendekat. Maksudnya apa? Nah, apakah mendekat ya mungkin saja ya kita juga bertanya-tanya kan apakah minta jabatan? Nggak tahu ya. Apakah tadi mau memutuskan silaturahmi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, silaturahmi mau diputuskan ya. Mau memutuskan antara silaturahmi dan satu kesatuan Prabowo Gibran. Kan ada yang media sering angkat itu kan. Ya kita ini hanya membaca aja dan lalu kita mengulang lagi statement itu. Apakah misalnya mau mendorong katanya mengganti Kapolri gitu kan ya. Padahal itu kan tanpa kalian ngomong ada di kepala Pak Prabowo siapa yang mungkin beliau anggap mau diganti, siapa yang dipertahankan, siapa yang digeser, itu sepenuhnya ada di kewenangan seorang Presiden Prabowo. Betul. Dan betul Pak Prabowo ini orang yang punya leadership yang kuat karena beliau jenderal, militer ya, kemudian punya pengalaman panjang lah yang sudah teruji. Ya tentu punya latar belakang intelijen yang kuat yang bisa mengetahui mana yang layak dicopot, mana yang enggak. Lah lalu kemudian orang-orang ini nggak usah lah kasih masukan yang gitu-gitu kan sebenarnya. Dan kalau tadi Bung David mengatakan mudah-mudahan mereka setelah bertemu itu menjadi bijak. Kalau menurut saya bukan bijak. Setelah bertemu itu mereka makin frustasi. Oh gitu ya? Makin frustasi. Karena begini. Jadi agenda sebenarnya mereka itu bertemu Pak Prabowo. Mereka kan membayangkan. Ya kan. Wah kita dipanggil juga akhirnya. Pertemuannya tertutup ya. Dan tidak ada yang mendampingi Pak Prabowo kecuali Pak Safri. Yang mempertemukan, yang memediasi ya kan. Ternyata enggak. Ya kan, mereka kecewa di situ. Akhirnya apa? Agenda yang sudah mereka susun ingin menyampaikan hasutan-hasutan seperti yang Bung David tadi jelaskan, ya kan, nggak jadi karena kemudian pada saat pertemuan Pak Prabowo minta didampingi oleh Mensesnek, ya kan, kemudian didampingi juga oleh Sekjen Gerindra yang juga Menteri Luar Negeri, Sugiono, ya kan. Jadi akhirnya mereka nggak jadi untuk menyampaikan oleh agenda-agenda itu karena ternyata pertemuannya dibuat terbuka dan banyak saksi, ya kan? Jadi nggak bisa untuk mereka mengklaim macam-macam. Itu yang saya maksud, Bung David. Ya. Mereka nggak bisa ngadalin Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu ahli intelijen, ahli strategi. Tanpa harus nggak jadi ketemu atau saya nggak mau menerima, nggak diterima, tapi dikadalin akhirnya sama Pak Prabowo. Itu yang saya maksud. Jangan-jangan tuh mereka frustasi. Untuk menutupin rasa frustasinya. Di luar mereka bolak-balik lagi tuh realitanya. Nah bagi Pak Prabowo kan nggak ada masalah. Lu ngomong di dalam seperti ini, lu di luar ngomong begitu ya udah makin ketahuan siapa kalian kan gitu loh. Pak Prabowo makin dapat. Oh iya, kalian orang nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya. Kalian ini sebenarnya semua bukan untuk membangun republik, bukan untuk membantu saya, ya kan? Tetapi hanya kelompok yang sedang ingin mengacau saya. Nggak apa-apa, saya sudah tahu. Paling itu kesimpulan dari Pak Presiden ya kan gitu loh. Bahwa kemudian mereka membangun konsolidasi, mau bikin kedaulatan, merebut kembali kedaulatan rakyat, saya pikir itu hanya retorika, Bung David. Karena Pak Jokowi sudah melakukan itu lebih awal ya kan. Ya. Kan ini mereka ya orang-orang sepuh-sepuh yang sudah pada pensiun kan harusnya duduk manis, menikmati kehidupan hari tua ya. Lagian kan mereka memang kelompok yang tidak seaspirasi dengan Prabowo Gibran kan dilawan di Pilpres 2024. Jadi emang nggak ada ruang untuk itu. Sudahlah menikmati hidup aja di luar sana. Biarkan pemerintahan ini berjalan
mengaplikasi kampanye-kampanye di Astacita itu Prabowo Gibran ya dan seluruh jajaran menteri dan kabinetnya jangan diganggu ya. Jangan diganggu. Supaya ini mereka fokus melaksanakan toh 2029 kalian silakanlah mau majukan Said Didu sebagai capres monggo. Ya kan gitu. Mau memajukan siapa Abraham Samad jadi capres monggo. Nggak masalah. Ini kan demokratis tetapi nggak usahlah recoki, makanya saya bilang jangan memberi Pak Prabowo beban mental, psikologi dan beban politik dengan masuknya kalian yang sebenarnya kalau kita lihat kan itu antitesa dari apa yang menjadi visi misi Pak Prabowo kan. Soal hilirisasi yang merupakan terusan atau diteruskan kalau berlanjutan dari hilirisasi Pak Jokowi. Pak Prabowo lanjutkan ya. IKN yang sudah luar biasa. Kalau kita lihat hari ini saya udah 3-4 kali ke IKN luar biasa per hari ini. IKN itu Pak Prabowo bilang 2028 kita udah pakai ya sebagai ibu kota politik apapun namanya lah. Nah, kemudian soal kebijakan-kebijakan lain soal kemandirian pangan ya, kemandirian energi, kemudian bagaimana tadinya Pertamina yang belum punya kilang minyak sudah dibangun Pak Jokowi, sudah ada yang diresmikan Pak Prabowo. Pak Prabowo melanjutkan lagi supaya kita nggak bergantung lagi minyak kita dari suplai dari luar. Kan itu yang semua dibangun tadi. Nah, infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi itu mulai dinikmati, sudah mulai menghasilkan distribusi mata rantai ya, supply chain pangan, industri itu sudah dimanfaatkan semua kan. Jadi memang ini Tuhan mempertemukan dua tokoh ini, Pak Prabowo dan Gibran plus Pak Jokowi itu sebagai satu kesatuan yang akan membawa bangsa ini pada cita-cita ya kalau versinya Pak Prabowo Indonesia Raya ya. Indonesia yang raya ini secara keseluruhan itu menggapai satu kemakmuran, mencapai cita-cita bersama. Kalau bahasanya Pak Jokowi itu kan Indonesia Emas 2045. Dan tanda-tanda itu sudah kita lihat semua kan. Tinggal bagaimana pemerintahan ini jangan diganggu dengan gagasan-gagasan yang itu di luar yang dipikirkan Pak Prabowo bersama Gibran. Kan itu gagasan-gagasan ini, oh ini salah, oh investasi hilirisasi itu salah, nggak membawa kemaslahatan katanya. IMIP di Morowali diprotes oleh mereka-mereka lah semua katanya nggak memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Saya bilang di IMIP saja itu 120.000 tenaga kerja, di mana 85.000 itu putra-putra Indonesia, itu Anda anggap apa gitu kan? Mereka bisa cari makan di situ secara tenang. Bahwa ada dari luar itu namanya kesepakatan kerjasama antara China dengan Indonesia. Itu contoh kecil aja. Jangan dirusak seolah-olah semua itu gagal, nggak ada guna kan. Kalau misalnya 85.000 itu orang tiba-tiba jadi pengangguran, kan itu contoh-contoh kecil saja. Ya jadi kita mau mengatakan bahwa Pak Prabowo ini orang bijaksana, membuka ruang. Tetapi kita juga mengingatkan, lihat track record mereka ya. Ada hal-hal yang harus didengarkan oleh Pak Prabowo sebagai pimpinan kita. Ada hal-hal yang cukup didengar saja, ya. Biarlah mereka senang menyampaikan itu nggak apa-apa. Itu bagian dari ini. Tetapi rasa-rasanya terlalu susah untuk dieksekusi karena mungkin itu berkaitan dengan harmonisasi tokoh-tokoh bangsa, berkaitan dengan keguyuban koalisi, ya. Keguyuban koalisi Prabowo, Gibran, Jokowi dan partai-partai pendukung. Di sana ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ada PKB, ada PSI, non-parlemen apa macam-macam, itu jangan diganggu. Ini kan mereka kemungkinan mau menggesek-gesek apa segala macam ya, tapi mudah-mudahan apa yang target mereka ya, kelompok yang kumpul-kumpul itu dipahami secara detail oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo judulnya mereka gagal maning ya. Gagal maning. Coba kalau kita tracking ke belakang ya, orang-orang yang diterima oleh Pak Prabowo itu kan sebelumnya kan mereka yang tergabung dalam yang makan di rumahnya Said Didu itu ya kan, ya 50 orang yang di situ ada Gatot Nurmantio segala kan ada di sana, ada Sunarko juga ada di sana, tapi yang diterima ternyata cuman mereka aja ya kan. Nah kalau kita ngeliat track record misalnya kayak Said Didu ya kan. Kalau kita lihat di dalam banyak forum ya, Said Didu ini dipanggil oleh media, dia kan selalu membanggakan bahwa dia adalah mantan sekretaris menteri BUMN. Yang berhasil katanya. Itu terus yang diulang-ulang. Padahal publik juga harus tahu. Pada saat dia menjabat sebagai sekretaris menteri BUMN, dia juga adalah merangkap banyak jabatan sebagai komisaris. Salah satunya adalah
komisaris Merpati Nusantara kalau nggak salah. Yang kolaps dan yang kolaps pada saat dilikuidasi. pada saat dia masih menjadi sekretaris menteri. Komisaris utama. Komisaris utama yang pada saat itu dia juga sekretaris menteri BUMN. Iya. Artinya apa? Publik jangan juga gampang dibohongi oleh narasi-narasi oleh Said Didu. Seolah-olah dia yang paling hebat di BUMN, nggak taunya dia yang membuat Merpati bangkrut kan. Iya, Gitu. artinya dia menjabat di situ ketika itu. Iya. Kemudian masih banyak kok beliau Pak Didu ini juga komisaris di PTPN. Pernah komisaris di PTBA Bukit Asam. Ya, yang sekarang anggotanya Main ID. Pernah komisaris di Pupuk Kaltim. Wow. Ya, sangat banyak lah jabatan dia kan. Lah, jadi kawan ini sebenarnya dulu tuh udah sangat kenyang ya. Iya, kawan sana sini. Tapi juga kan nggak meninggalkan jejak-jejak yang bisa dibanggakan kan. Lalu sekarang menuding seolah-olah semuanya ini gagal katanya, gagal ini. Ya mungkin minta diberi lagi ini, tapi kan ya udah lewat lah. Itu setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya berbesar jiwa lah, berbesar hati. Karena Anda ketika Republik ini memberi Anda kesempatan kan ya. Karena gagal juga ya, ternyata. Lah seperti apa. Kalau berhasil mungkin semua BUMN untung lah. Oh betul. Itu peninggalan saya untung semua sampai hari ini. Itu baru kita kasih jempol. Baru kita kasihkan jempol. Ini kan gitu. Faktanya jelas, ya kan? Pada saat dia menjabat sebagai sekretaris menteri BUMN di era itu, ya kan? Dia ternyata banyak sekali merangkap jabatan komisaris utama di banyak BUMN. Berarti dia kan nepotisme juga. Ya kan? Pantesan dia meradang marah-marah ketika nggak punya jabatan karena dulu sangat kenyang, ya kan? Kekayaannya melimpah dari negara, ya kan? Ya. Nah tiba-tiba sekarang. Tapi ada pernyataan yang bagus dari Ferdinand Huttayan menurut catatan beberapa media kan. Itu bagus itu Ferdinand Huttayan menyampaikan. Ya ini saya cuplik aja pernyataan Ferdinand Huttayan mengatakan, wah Said Didu itu kan diberi kesempatan tetapi dipecat di Merpati ya, gagal membawa Merpati, hanya dipecat oleh Menteri BUMN, dipecat oleh Rini Suwandi ketika sebagai komisaris di PT Bukit Asam ya. Ya itulah semua catatan-catatannya. itu kata Ferdinand loh. Ferdinand bilang apa nih orang teriak-teriak aja kerjanya, tapi ketika diberi tanggung jawab di masanya dulu juga gagal semua. Itu kata Ferdinand Huttayan dan itu ada di catatan media sosial. Semua. Betul. Artinya memang klaim-klaim selama ini yang kita dengar ya bahwa Said Didu itu adalah seorang pejabat di Kementerian BUMN yang sangat berhasil ya, itu ternyata omon-omon menurut dia banyak gagalnya. Karena itu kepada seluruh penonton jangan lagi percaya seolah-olah Said Didu itu paling hebat, paling benar. Enggak, dia banyak gagalnya kok di eranya dia. Begitu juga Abraham Samad. Iya kan? Abraham Samad kan juga sekarang keluar orang yang telah berjasa melakukan proses penegakan hukum waktu di KPK, ya kan seolah-olah dia juga tanpa kesalahan. Banyak kan juga kesalahannya Abraham Samad. Ya, kalau nggak diberi diponering kan pengampunan atas kasus itu ya mungkin kita nggak tahu seperti apa nasib Abraham Samad kan. Tetapi kan di zaman pemerintahan Jokowi diampunilah lewat kebijakan Jaksa Agung yang namanya diponering kan. Argumen waktu itu ya demi ketenangan bangsa dan negara, daripada ini terus ini ya sudah kita akhiri, itu perintah Pak Jokowi kan gitu ya. Jadi sudah. Nah, artinya kan apa yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh itu ya itu menciptakan hal-hal yang sebenarnya juga mencederai nalar sehat anak-anak bangsa. Dan harusnya mereka bersyukur loh di tengah banyaknya cacat-cacat yang mereka miliki secara performa kerja mereka dulu di bidang masing-masing, mengaku-ngaku sebagai tokoh oposisi, ya kan, atau diakui sebagai tokoh oposisi oleh Menhan dan kemudian diterima oleh Pak Prabowo, harusnya mereka bersyukur gitu ya kan. Bukan lagi kemudian harusnya kalau saya minta maaf, cukup datang minta maaf sudah pulang, kan gitu kan? Seperti yang ke Solo itu datang minta maaf. Iya. Waduh, itu harusnya. Jadi mereka ini sudah salah setting, Bung David. Awalnya itu yang saya tahu ya mereka akan bicara ke Pak Prabowo untuk
secepatnya mengganti Kapolri, ya kan? Sejak pernyataan Pak Sigit di DPR, ya kan, tidak menerima Polri di bawah kementerian, ya kan? ya. Bahkan dibangun lagi narasi yang mengadu domba, seolah-olah ini pembangkangan Kapolri kepada presiden. Mereka gak ngikutin perkembangan berarti kan, termasuk Gatot Nurmantio, ya kan? Itu yang aku bilang, mereka menciptakan disharmoni kan. Ya udahlah, biarlah kebijakan Pak Prabowo mau dikemanakan ini. Iya. Sudah ada tim reformasi Polri yang dibentuk Pak Prabowo ya. Sudah ada juga tim reformasi internalnya Polri. Ini semua baik kok ya, dikombain aja. Nggak usah lah orang lain datang mencampuri kan gitu. Lalu mereka ini memang kelompok yang di luar pemerintahan Prabowo, udahlah saksikan aja lah kan gitu. Terus yang batal lagi nih, ini informasi yang saya terima nih Bung David. Jadi Prof. Siti Zuro itu kan yang mewakili dari sisi pemilunya, Peneliti. pemilu ya, dia kan ahli politik ya kan. Dari BRIN. Jadi ada wacana yang ingin disampaikan bahwa ketika terjadi nanti sesuatu dan lain hal, kan otomatis yang menggantikan adalah Mas Wapres kan ya, gitu loh. Itu undang-undang. Itu konstitusi. Ya kan. Nah, mereka mengatakan bahwa itu nggak bisa seperti itu karena Mas Wapres ini memiliki cacat konstitusional, terbukti dari keputusan MK, kemudian juga Siti Zuro ngomong gitu ya? Enggak, rencananya mereka akan menyampaikan itu, ya kan, dalam waktu mereka menyusun yang di rumah Said Didu, ya kan, ternyata mengusulkan lah. Iya, mencoba menghasut lah Pak Prabowo, ya kan, dan bahwa Mas Gibran itu ada pelanggaran, ada dugaan korupsinya yang belum mau diperiksa oleh polisi, padahal sudah ada bukti-buktinya seperti itu kan. Omongan-omongan seperti ini, rencana-rencana seperti ini kan itu juga dimiliki, yang sering juga disampaikan oleh Refli Harun ya kan gitu loh. Nah jadi memang alhamdulillahnya rencana jahat mereka itu batal terlaksana karena tiba-tiba Pak Prabowo membawa banyak anggota kabinet di dalam pertemuan itu sehingga nggak jadi mereka bicara. Untuk jadi saksi kan. Iya. Jadi mereka itu semua gagal maning, Bung David. Ya, Pak Prabowo mau dilawan dengan cara-cara intelijen ya, itu kontra intelijen yang dipakai Pak Prabowo itu kan gitu, kontra intelijen. Pak Prabowo diam mendengar tapi ada anggota kabinet di kiri kanan beliau kan ya. Nah, itu cara yang paling strategi yang paling gitulah itu. Tapi memang orang mempertanyakannya begini Bung David, lagi-lagi tentang Pak Safri pada kasus MIP juga ya kan. IMIP dulu ya, IMIP kan sempat. Pak Safri juga. Ini juga kok Pak Safri sedang berteman dengan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Nah, saya yakin sebenarnya Pak Prabowo tahu lah ya kan. Ya. Dan mungkin Pak Prabowo sudah ingatkan Pak Safri, cuman itu urusan internal Gerindra, kita anggap itu urusan Gerindra ya kan, karena adalah Pak Prabowo dan Pak Safri itu kan dalam satu partai kan gitu. Tentu ada tujuan-tujuan tertentu. Tapi selagi belum ada tindakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap Menhan Safri, saya anggap masih dalam batas yang ditoleransi oleh Presiden. Saya berasumsi seperti itu, Bung David. Ya, saya pikir ya bisa jadi seperti itu, dan Pak Prabowo ini sangat susah untuk istilahnya tanda petik itu masuk jebakan Batman kan. Pak Prabowo ini susah untuk dibuatkan jebakan Batman untuk orientasi dan kepentingan sempit para politisi atau orang-orang beliau sendiri yang mungkin tidak pas dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo. Tetapi sering di meja ini juga saya pernah mengatakan, salah satu orang yang masih setia ya, yang memang pikirannya itu juga seperti Pak Prabowo yang open mind dan egalitarian ya, artinya bisa merangkul semua lini, itu ada di situ Pak Supmi Dasko ya. Pak Supmi Dasko itu sebenarnya menjadi salah satu bumper Pak Prabowo untuk memberi masukan bahwa Pak ini seperti ini, Pak Prabowo ini seperti ini. Jadi kesuksesan Pak Supmi Dasko juga di DPR RI sebagai pimpinan yang sering saya sampaikan bahwa beliau ini seperti ketua DPR RI loh. Artinya yang harusnya peran itu dimainkan oleh seorang Puan Maharani sebagai top leadernya DPR RI, tapi nggak kelihatan ketika isu-isu besar, isu-isu kerakyatan, isu-isu undang-undang strategis ya. Itu Pak Dasko yang selalu tampil, mengcounter, memberi penjelasan, mengakomodir, menerima orang ya, sehingga
situasi itu menjadi kondusif lagi, menjadi tenang apa segala macam. Kita ingat demo-demo yang Agustus yang lalu itu kan ya. beliau yang tampil menerima mahasiswa, menerima kelompok, memfasilitasi, mendengar semuanya. Nah, peran Pak Dasko juga di dalam Gerindra maupun di dalam kapasitas beliau sebagai ketua harian Gerindra ini terhadap Pak Prabowo ya. Ini di luar konteks pemerintah ya. Iya, iya. Tapi di dalam ruang-ruang partai, dalam posisi beliau sebagai ketua harian Gerindra di mana Pak Prabowo adalah ketua umum itu, beliau masuk di sisi itu untuk mengingatkan kan. Siapa yang harus didengar, siapa yang harus diwaspadai, tokoh-tokoh mana yang sebenarnya ibarat pedang bermata dua, bisa menikam lawan tapi juga bisa melukai internal sendiri kan. Nah ini yang bagi saya selama Pak Sufmi Dasko masih ada, rasa-rasanya Pak Prabowo ini akan tetap tegar dan bisa memilih mana yang harus didengar, mana enggak. Walaupun diterima ya, diterima belum tentu didengar ya. Belum tentu dituruti maunya ya. Betul. Boleh diterima, diberi ruang menyampaikan apa yang mereka pikirkan, tapi belum tentu itu dia akan dieksekusi menjadi sebuah kebijakan presiden atau kabinet. Nah itu yang saya bilang, peran-peran ini harus juga harus publik tahu bahwa di situ Pak Sufmi Dasko itu ada di belakang layar untuk bagaimana menghalau hal-hal yang negatif terhadap konsep-konsep dan strategi pemerintahan Pak Prabowo. Ya, sepakat. Saya juga sangat respect ya dengan istilahnya kan Don Dasko ya. Don Dasko, ya. Atau SDA, banyak sekali istilahnya. Pak Dasko, Sufmi Dasko Ahmad, SDA. Memang kalau kita lihat, memang kita harus sangat appreciate ya kepada Don Dasko yang memang mampu menjadi semacam think tank ya, yang sanggup ya bagaimana cara membendung tekanan yang kemudian memecah ya kan, yang selalu melindungi kepentingan politik dan kekuasaan dari Pak Prabowo secara konstitusional kan. Dan memang di Gerindra pun Don Dasko ini juga sangat berpengaruh. Rasanya Bung David, ya kan, terasa gitu. kan sekarang Gerindra menjadi partai nomor 3 ya. Tiga besar. Kita nggak tahu di pemilu 2029 nanti apakah dia naik nomor 2, nomor 1 kan. Dan jadi, rasa-rasanya isunya begini Bung David. Bagi orang-orang seperti orang-orangnya Said Didu dan kawan-kawan ini, Said Didu, Forum Purniawaran TNI ya kan, ada juga Refli. Bagi mereka selagi ya, mereka bikin rumus lah ya kan, selagi masih ada Sufmi Dasko, selagi masih ada geng Solo atau Pak Jokowi, sulit mereka akan bisa mempengaruhi Pak Prabowo. Makanya mereka berusaha untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara membangun segala macam jurus-jurus yang jahat ya, untuk menjauhkan Pak Prabowo dari Don Dasko, menjauhkan Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Itu terus pasti. Ujung dari seluruh agenda-agenda nyinyirnya mereka pasti ke situ, Bung David. Seorang presiden itu selalu ada orang-orang kuat ya. Dari kepemimpinan presiden siapapun itu, mulai dari Soekarno, Soeharto, ke Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi sampai hari ini, itu selalu ada orang-orang yang bisa di belakang layar, bisa di depan layar, tetapi itu menjadi bumper opini, gagasan, bahkan hal-hal yang sangat strategis yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Itu ada selalu orang-orang yang seperti itu. Nah untuk di Prabowo ini ya ada Sufmi Dasko, di situ ada Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ya walaupun sudah tidak bagian dari pemerintah, tapi Pak Jokowi sekali-sekali dimintain saran. Kalau hal-hal yang mungkin Pak Prabowo menganggap ini perlu saya membutuhkan pertimbangan dari orang yang punya pengalaman 10 tahun memimpin Republik ini kan. Karena apapun itu pengalaman 10 tahun itu bisa menjadi solusi terhadap ketika seorang presiden misalnya agak ambigu, bimbang mengambil keputusan. Nah, butuh masukan itu. Nah, orang-orang ini yang ada membantu Pak Prabowo untuk paling enggak ya menjagalah supaya memecah kebuntuan, menjaga dari hal-hal yang bisa menjatuhkan wibawa pemerintahan maupun jebakan Batman lah. Iya, karena setahu saya Don Dasko juga orang yang sangat komit
bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini harus Selesai dengan sampai baik. Betul. 2029. Itu yang sangat saya confirm itu, bahwa Don Dasko berkomitmen di situ. Akan menjaga apapun ini pemerintahan ini Prabowo Gibran harus selesai sampai 2029. Karena kalau dibuka ruang mereka ini, kelompok-kelompok yang nggak suka ini, dibuka ruang untuk didengarkan itu, ini akan membuat energi bangsa ini habis ya. Kalau misalnya ada konflik, yang mereka mau itu ada konflik 01, 02, misalnya Pak Prabowo dengan Gibran, itu mereka kan menginginkan yang tidak senang ini menginginkan kan. Nah kalau itu terjadi, maka energi bangsa ini sampai 2029 itu akan habis di situ, tersita di konflik politik. Ya, kapan Pak Prabowo mau merealisasikan cita-citanya? Kapan program-programnya bisa jalan kalau energi itu. Nah, makanya jangan beri ruang untuk mereka masuk ya dengan segala macam opini-opini, mau masuk ke MK lagi, mau merubah situasi itu. Kalau misalnya terjadi penugasan-penugasan dari seorang presiden ke wakil presiden, itu kan mereka sangat nggak senang kan. Nah, ini padahal itu konstitusional banget ya. Itu amanah konstitusi, dan Pak Prabowo tahu itu kapan menugaskan Gibran, kapan menugaskan menteri, kan beliau sangat tahu. Betul. Kapan dia disuruh ke Papua, ke Aceh, kapan ke luar negeri, kan Pak Prabowo sangat tahu, sudah sangat katam lah beliau. Jadi bisa disimpulkan mereka yang mengagendakan, mendesain sedemikian rupa dari rumah Said Didu, ya kan, sudah merasa akan berhasil, ya kan, mempengaruhi opini publik, mempengaruhi istana, gagal mental di situ. Karena Pak Prabowo panggil orang-orang dekatnya untuk ya kita dengarkan mereka, kan gitu kan, kita dengarkan. Nggak mungkin lah mau membisikkan hal-hal yang menjadi target mereka kan, karena ada saksi-saksi nih. Nah, ada Menlu, ada Mensesnek, ya ada Menhan juga di situ. Ya. Jadi kalau misalnya hanya ada Pak Safri di dalam situ, mungkin mereka berani, ya kan? Mungkin mereka akan tertumpahkan semua tuh agenda-agenda busuk yang ingin mereka sampaikan kepada Pak Prabowo. Tapi karena ada Sugiono di situ, ada Prasetyo Hadi, lah nggak bisa mereka. Iya. Jadi betul yang kata Bung Budius itu ya, gagal maning. Mungkin mereka akan berpikir gimana cari cara lain lagi lah. Nah ini kan akan terus mereka berpikir ini sampai tua, gimana cara masuk, bagaimana cara membuat hal-hal yang bisa merepotkan. Tapi ya itu selalu kita yakini bahwa orang-orang baik itu akan dipertemukan dengan kebaikan, dan alam serta Tuhan itu tidak akan membiarkan mereka jalan sendiri. Itu udah hukum alam, itu sudah hukum agama, itu hukum agama, hukum alam, hukum sosial kan. Hukum sosial. Baik, Bung David, sebagai closing statement, apapun agenda orang-orang ini, ya, yang ternyata memang bukan oposisi, mereka hanya orang pembenci Pak Jokowi dan Mas Gibran. Jadi sudah jelas bahwa mereka tuh bukan oposisi. Bahkan Sugiono sendiri ya sebagai Sekjen Gerindra sudah membantah mereka tuh bukan oposisi, ya kan. Bahkan KSP sendiri, M. Kodari mengatakan mereka hanya opinion maker, bukan oposisi. Hanya Pak Safri yang menganggap mereka adalah kelompok oposisi. Tapi itu suka-suka Pak Safri. Closing statement Pak David. Iya, jadi mungkin kita sebagai relawan yang setia kepada Pak Prabowo, kepada Mas Gibran, kepada Pak Jokowi, ini adalah satu kesatuan tokoh-tokoh kita yang selalu mendapat doa dan harapan dari rakyat Indonesia untuk terus solid, kompak membawa bangsa ini mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Bangsa yang besar ini memang tidak bisa dikelola sendiri. Dia butuh kebersamaan tokoh-tokoh yang punya gagasan yang baik, yang punya niat yang baik, dan punya kemauan untuk memperbaiki bangsa ini. Hindari orang-orang yang punya sinisme politik, ya, punya tujuan-tujuan jangka pendek politik, apalagi kalau itu lahir dari sebuah niat kebencian, ketidaksukaan ya kepada tokoh-tokoh bangsa. Nah, sebenarnya alat ujinya itu sangat simpel kan. Lihatlah bagaimana mereka memperlakukan tokoh-tokoh bangsa. Bagaimana mereka mencibir mantan-mantan presiden ya. Bagaimana mereka tidak suka sama seorang wapres yang hari ini masih menjabat. Itu kan semua tanda jiwa kerdil, bukan negarawan ya. Jadi terus apa yang mau didengar dari mereka? Tidak memberi contoh bagaimana menghormati, menghargai simbol-simbol negara. Nah jadi ya Pak Prabowo bisa membuka pintu, memberi kesempatan mereka berbicara. Tetapi Pak Prabowo kita yakin juga
punya intuisi, kemampuan intelijen, ya kearifan dan kebijakan sebagai presiden untuk mengatakan ya udahlah, orang-orang ini kan gua udah ukur siapa mereka, lawan saya juga dulu, ya sudah, kita tetap bersahabat sebagai anak bangsa, tetapi dalam gagasan-gagasan dan kepentingan politik ya kita beda dong. Kan itu. Saya kira itu yang harus dilakukan. Baik, Bung David Payung, terima kasih Pak sebagai relawan Prabowo Gibran Jokowi dalam membentengi terus orang-orang jahat untuk merusak Republik ini. Siap. Menonton Ruang Konsensus. Kita ada untuk itu. Ternyata ya, saya Didu dan kawan-kawan harus meeting lagi nih. Gagal maning, gagal maning kalian ya kan. Jadi ya kan, bikinlah plan yang lebih cerdas gitu loh. Jangan terlalu gampang dibaca ya kan. Anda kan menduga bahwa Pak Prabowo itu bisa Anda kadalin, enggak. Pak Bro lebih canggih dari Anda, bro. Ya jadi silakan. Kita pasti yakin ya kan, Anda akan memframing ini di luar bahwa seolah-olah Anda sudah mempengaruhi Pak Prabowo. Enggak. Anda itu gagal total. Akhirnya nggak jalan semua. Pikirkan cara yang lain. Kita sebagai diehard termul akan mengawal Anda semua dari niat busuk Anda. Oke? Termul, kita siaga terus. Kita pagari Pak Prabowo, kita pagari Mas Gibran, kita pagari Pak Jokowi dari orang-orang yang niatnya nggak baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.